Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PPKN KD 3.2 atau 4.2, Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7, dan IPS KD 3.4 atau 4.4. Oke, kita mulai pada PPKN KD 3.2 atau 4.2, yaitu kewajiban mengisi kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia dan bukan pemberian dari Jepang. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di masyarakat: ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan, dan sebagainya. Di sekolah, bisa dengan mematuhi peraturan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga ketenangan, ketertiban, dan sebagainya. Di rumah, bisa membuat mainan ketika selesai bermain, disiplin menjalankan peraturan rumah. Dan masih banyak contoh lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Berikut ini ada 4 gambar tentang kegiatan positif. Pertanyaannya, apa kegiatan masyarakat pada gambar di atas? Jelas yang nomor 1 itu sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, menanam pohon atau penghijauan. Yang ketiga, sedang antri di pembayaran pajak. Yang keempat, sedang melakukan pos kamling atau ronda malam. Mengapa warga melaksanakan kegiatan seperti di atas atau seperti gambar? Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Maka nanti anak-anak bisa menjawabnya sendiri. Selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7 atau 4.7 tentang kata kunci pada suatu judul teks. Jadi kata kunci itu adalah kata penting. Dengan melihat kata kunci pada judul, kita sudah bisa membayangkan isi dari teks tersebut nanti apa. Contohnya di sini, judulnya adalah mencegah bahaya demam berdarah. Maka teks itu nanti pasti akan memuat bagaimana upaya-upaya untuk mencegah penyakit demam berdarah. Ini ada sebuah teks, judulnya Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Sebetulnya dari judul ini saja kita sudah tahu bahwa isi teks itu nanti pasti membahas tentang makna atau pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kita bisa lihat dan baca. Ini yang bagian kedua, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan seterusnya. Lalu, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini hanya pembuka-pembuka ya. Jadi supaya paragraf atau teks itu banyak, ya kita uraikan dengan lebih rinci. Tapi intinya tadi tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, ini dia diuraikan makna proklamasinya. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan, yang kedua sebagai awal terbentuknya negara, titik tolak perubahan, dan pintu gerbang menjadi masyarakat adil dan makmur. Ini diuraikan maknanya di bagian terakhir ya. Selanjutnya untuk menguji pemahaman dari bacaan di atas ada 4 pertanyaan. Apa judul teks di atas? Apa kata kuncinya? Yang ketiga, informasi yang diperoleh dari bacaan. Yang keempat, apa manfaatnya?
sebagai warga dalam memaknai kemerdekaan? Silakan nanti dijawab untuk menguji pemahaman. Selanjutnya yaitu IPS KD 3.4 atau 4.4 tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini nanti kita tahu bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu merupakan bentuk perjuangan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari Jepang. Untuk lebih jelasnya, ini ada penjelasan tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Ada 4 peristiwa penting sebagai berikut. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu dan dibentuknya BPU, PKI, dan PPKI. Ya, ini kita tahu bahwa setelah di bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu. Maka untuk menarik simpati warga Indonesia, maka Jepang membentuk BPU, PKI, dan PPKI. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri. Ini sudah saya ambilkan supaya lebih lengkap dan jelas. Selanjutnya, peristiwa yang kedua yaitu Rengas Dengklok. Kita tahu ada selisih pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Maka untuk menghindari pengaruh Jepang terhadap golongan tua, maka golongan muda mengasingkan golongan tua ke Rengas Dengklok. Ya, ini untuk menjaga keamanan. Yang selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi. Yang merumuskan itu ada Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Yang mengetik teks proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Ini dirumuskan di rumah seorang tokoh Jepang yaitu Laksamana Maeda yang mendukung bangsa Indonesia. Ini adalah contoh teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta, dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang jadi Jalan Proklamasi. Selanjutnya ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Ini adalah titik awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu proklamasi. Untuk sumbernya mengambil buku siswa kurikulum 2013 edisi revisi 2018 Bu Pen Erlangga 6C, dan ada blog ya di situ. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman, ke banyak orang untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.